Selamat siang, Pak. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas 2 yang berjudul topik mengenai deteksi objek bentuk bangun datar menggunakan logistik regression. Di sini bagian pertama saya akan menjelaskan preprocessing data, yaitu kami menggunakan HOG. Kenapa menggunakan HOG? Karena dalam preprocessing data, HOG mendeteksi objek agar objek menjadi dataset yang tidak terhalangi atau mengalami perubahan pada dataset yang akan diuji. Langkah yang pertama, koneksikan Google Colab dengan Google Drive. Langkah yang kedua, install OpenCV pada Python. Pada langkah yang ketiga, ini mengenai coding HOG yang telah kami buat. Import GP, matplotlib, image yang ada pada dataset, ekstrak HOG, convert ke grayscale, dan ini codingan HOG dan gambar asli. Ini codingan untuk membaca gambar asli dan ekstrak fitur HOG. Ini untuk menampilkan gambar asli dan menampilkan gambar yang telah di HOG. Berikut hasilnya. Hasil dari image asli dan hasil dari HOG yang telah digambar yang telah di HOG. Cukup mengenai preprocessing dari saya, sekian dan terima kasih, dan akan dilanjutkan teman saya bernama Panji Sinaga. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya Denny. Di sini kami menginput data aslinya menggunakan import CV2. Image batch kami input dataset melalui Google Drive. Di sini saya akan menjalankan programnya. Ini tampilan asli dari gambar aslinya. Selanjutnya, di sini kami meng-grayscale image-nya, gambarnya dari gray CV2 langsung image CV color ke grayscale. Di sini saya akan menjalankan programnya. Grayscale itu tujuannya menyederhanakan data gambar dengan mengurangi informasi gambar warnanya sehingga lebih mudah diproses. Selanjutnya kami melakukan thresholding, yaitu gambar hitam putih, itu untuk membuat pikselnya hanya hitam dan putih. Ini membantu membedakan objek. Di sini saya akan menjalankan programnya. Seperti ini hasilnya, hitam dan putih. Selanjutnya kami melakukan kontur. Ini untuk mendeteksi garis tepinya. Kontur ini menemukan batas dari objek dalam gambar untuk mengidentifikasi bentuk. Di sini saya akan menjalankan programnya. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik Pak, saya Carlos Martinus Simanjuntak, saya akan menjelaskan algoritma logistik regression yang kami buat. Nah, di sini pertama kami menginisialisasikan atau mengimpor semua pustaka yang diperlukan sama menginisialisasikan list untuk menyimpan fitur dan label. Dan di sini ada fungsi detect shape, yaitu mengidentifikasi bentuk dari suatu kontur, misalnya segitiga, persegi, atau lingkaran, serta menghitung area perimeter, aspek rasio, dan soliditas dari kontur. Nah, di sini ada loop untuk konturnya. Untuk setiap kontur menghitung fitur bentuk, area perimeter, aspek rasio, dan soliditas. Menggunakan detect shape untuk mengidentifikasi bentuk.
mengkode bentuk sebagai label, misalnya train. Di sini ada encode shape as an integer label, tapi kami menggantinya dengan nama-nama seperti triangle, square, circle, atau bintang. Baru kami mengkonversi ke NumPy array, mengubah list fitur dan label menjadi array NumPy. Baru di sini ada skala fitur, scale fitur, atau scale fitur menggunakan standar scale untuk mengubah skala fitur agar memiliki min 0 dari variansi 1. Baru ada pelatihan model regresi logistik. Menggunakan logistik regression untuk melatih model dengan fitur dan label yang disiapkan. Nah, di situ ada prediksi bentuk pada gambar asli, menghitung fitur bentuk untuk prediksi, menggunakan model untuk memprediksi bentuk, menggambarkan bentuk yang diprediksi pada gambar asli. Program ini bertujuan untuk mengenali bentuk dari kontur berdasarkan fitur-fitur yang dihitung dan menggunakan model regresi logistik untuk klasifikasi bentuk. Dan kami mendapatkan akurasi untuk image-nya adalah 1,0. Mungkin kesimpulan dari yang kami kerjakan, dalam pengerjaan ini adalah kami mungkin berhasil mengidentifikasi gambar bangun data menggunakan metode logistik regression. Metode ini membantu kami memahami hubungan antara variabel input dan output dengan pendekatan linear. Dengan demikian kita dapat memprediksi input dan output memprediksi nilai output atau berdasarkan input yang diberikan. Hasil ini membuktikan keberhasilan pendekatan kami dalam mengatasi tugas deteksi gambar bangun datar. Sekian Pak dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.